Keislaman saya alhamdulillah sudah 20 tahun 10 bulan. Saya masuk Islam bulan Februari tahun 99. Saya berasal dari keluarga Kristen yang taat. Sampai detik ini orang tua saya masih menginjili di Pulau Lombok. Ibu saya sampai beberapa tahun yang lalu menjadi salah satu ketua pendirian gereja di Pulau Lombok. Adik saya yang satu sejak tahun 90-an sampai detik ini masih jadi pendeta di Cimahi, Bandung. Dan target pertama yang dimurtadkan adalah anak-anak muda Islam. Adik saya yang satu juga aktif di dalam penginjilan. Saya sendiri sebelum masuk Islam, saya aktivis gereja. Dari umur 7 tahun saya sudah bisa mempengaruhi teman-teman saya Islam. Bahkan usia menikah, saya menikah dengan ketua pengajian yang seorang aktivis mahasiswa yang saya murtadkan. Ya. Tentu pertanyaannya kenapa masuk Islam? Kalau dulu aktivis gereja. Ya. Saya tidak akan pernah masuk Islam kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Kenapa? Karena sejak kecil ibu saya selalu bilang, rajin membaca Alkitab, rajin ke gereja, supaya besok kalau mati masuk surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dipangku sama Tuhan Yesus. Bayangin apa nggak capek Yesus itu mangsa dunia. Waktu saya masih kecil, saya senang-senang aja, ya. Apalagi kalau sekolah minggu gitu ya, nyanyinya happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan, ya. Karena anak Tuhan pasti masuk surga. Sementara teman-teman saya yang Islam itu masuk neraka. Karena apa? Nggak punya Tuhan Yesus yang menebus dosanya. Maka sejak kecil saya sudah dikondisikan memandang rendah kepada yang Islam. Ya. Sehingga tidak pernah tertarik kepada Islam. Ya. Ibu saya bilang, tidak ada alasan tidak pergi ke gereja. Sejak kecil saya sudah dididik menomorsatukan Tuhan dan mengutamakan ibadah. Yang punya kita umat Islam. Salah satu doa iftitah kita, Quran Surat Al-An'am ayat 162. Kul inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Allah yang nomor satu. Sementara di Kristen saya menemukan satu kontradiktif. Ketika memberikan 10 perintah Allah, akulah Tuhanmu, jangan ada ilah lain selain aku. Sementara saya harus percaya Tuhan Yesus. Ya. Jadi waktu saya masih kecil, ya, ibu saya sudah menanamkan kekristenan begitu taat. Nah, kalau ke gereja, gitu ya. Lagunya diajari nyanyi, ya. Berlayar ke surga, mari naik kapal, Tuhan jurumudi. Ya. Naik kapal sekeluarga ke surga, Tuhan jurumudinya. Ya. Ini betapa indahnya ketika saya masih di Kristen. Gambaran itu di surga ada keluhan, tidak ada sakit, tidak ada kesusahan, adanya kegembiraan, kebahagiaan. Maka ketika belum paham senang-senang aja jadi orang Kristen. Tapi begitu umur 13 tahun, ya, saya mulai mendalami Alkitab. Umur 13 tahun saya mulai mendalami Alkitab. Ya. Jadi saya acung jempol kepada yang ikut seminar remaja. Ya.
Sehingga setelah acara ini harapan saya masih ada follow up kalian untuk mendalami Al-Quran. Karena Ustadz tadi bilang, ya, salah satu kunci bisa masuk surga adalah punya ilmu. Ya, dan belajar ilmu harus sabar. Kemarin sudah saya sampaikan di materi. Ya. Nah. Jadi begitu umur 13 tahun saya mendalami Alkitab. Saya setiap tahun dikirim orang tua saya mendalami Alkitab di Institut Injil Indonesia di Batu Malang. Ya. Pada saya SMP itu umur 13 tahun itu tahun 75. Kalau dari Lombok ke Malang itu naik kapalnya 10 jam. Kalau ombaknya besar, bisa-bisa kapalnya nggak sampai Bali, terbawa angin sampai Australia. Bisnya dari Bali sampai ke Surabaya itu 2 hari. Nggak kayak sekarang ada pesawat yang hanya berapa jam. Perjalanannya susah. Ya. Tiap tahun saya dikirim untuk mendalami Alkitab. Justru ketika mendalami Alkitab saya mulai galau. Ya. Ibu saya bilang rajin membaca Alkitab supaya masuk surga. Tapi di dalam Alkitab tidak ada ayatnya perintah membaca. Disuruh rajin ke gereja kalau hari Minggu supaya besok masuk surga. Ayatnya di Alkitab, kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu Sabtu, kenapa saya ke gereja Minggu? Tuhan tidak menyuruh saya Kristen. Lalu kenapa saya Kristen? Apa mungkin saya masuk surga? Ya. Justru karena saya mendalami Alkitab saya jadi galau. Tadi barusan saya bisik-bisik sama Bunda Reni. Kalau orang Islam mau mempelajari Al-Quran, sebetulnya masalah rumah tangga seperti yang disampaikan Ustadz tadi luar biasa. Islam itu komprehensif, nggak perlu orang Islam galau, nggak perlu ada perceraian karena CLBK, cinta lama bersemi kembali. Kalau ada kunci sabar. Tapi karena sabarnya itu baru sampai di mulut, maka ketika ketemu mantan, CLBK, cinta lama bersemi kebablasan. Ya. Cinta lama bersemi kebablasan gitu ya. Nah, jadi saya berpikir gitu, apakah saya bisa masuk surga? Tuhan tidak menyuruh saya Kristen. Tidak ada perintah membaca Alkitab. Yang diperintah Tuhan kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu Sabtu. Kenapa saya ke gereja hari Minggu? Mulailah saya mencari jalan menuju ke surga tadi. Karena gambaran surga begitu indahnya. Saya mencari jalan menuju ke surga tadi. Bukan waktu yang pendek Bapak Ibu, anak-anakku mencari jalan ke surga tadi. 24 tahun saya mencari sebuah kebenaran. Agama apa yang bisa menghantarkan saya masuk surga? Agama saya sebelum Islam Kristen Protestan, sekolah saya di sekolah Katolik. Kristen Protestan saya dalami, Katolik saya pelajari. Bingung di Kristen, bingung di Katolik, saya belajar Hindu. Kenapa tidak belajar Islam? Tidak tertarik. Kenapa tidak tertarik? Dari kecil sudah didoktrin. Boleh bergaul sama orang Islam. Bahkan saya dulu disuruh pacaran sama orang Islam. Usia pacaran. Tapi saya tidak boleh masuk Islam. Teman saya yang Islam minimal setelah bergaul dengan saya, yang tadinya sholat tidak sholat. Yang tadinya ke masjid tidak ke masjid. Yang
tadinya rajin membaca Al-Quran, tidak membaca Al-Quran. Saya Natalan, teman saya Islam ikut Natalan. Ini yang membuat saya miris sampai detik ini. Betapa masih banyak orang Islam ikut Natalan. Kemarin saya baca baliho, silahkan cari sendiri di Balikpapan ini. Haji titik-titik mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Cari sendiri, ada balihonya. Saya punya fotonya. Ya. Kemarin waktu saya diajak jalan-jalan Ustadz Andri, saya foto. Ya. Bayangkan seorang haji mengucapkan selamat Natal. Walaupun sudah lewat, ini saya bahas sedikit. Natal itu kelahiran, mohon maaf yang pakai flash, tolong. Ya, karena silinder saya tinggi silau kalau kena sinar flash. Ya. Dan membuyarkan konsentrasi. Ini loh. Ya, makanya jangan egois. Ya. Tadi Ustadz bilang jangan egois. Cari enaknya sendiri, menfoto atau menvideo pakai flash. Saya terganggu, konsentrasi saya pecah, jamaah jadi mendengarkannya tadi apa ya Bu Dewi? Gara-gara satu orang, istighfar Mbak. Ya. Ya, hilangkan konsentrasi saya. Iya, begitu thread gini hilang konsentrasi saya. Jadi istighfar. Ya. Nah. Tadi orang Islam mengucapkan selamat Natal. Apa artinya Natal? Kelahiran Yesus. Ya. Sebagai anak Tuhan. Yesus sebagai anak Tuhan. Lalu ketika kita umat Islam, ini surat favoritnya emak-emak. Apalagi kalau buru-buru mau PKK atau mau arisan. Sholat asarnya buru-buru, Al-Fatihahnya buru-buru, surat favoritnya apa? Kulhu. Coba, dari Padang sampai Ternate sampai Balikpapan surat favoritnya emak-emak kulhu. Tidak dilarang, tapi ayo dipahami. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus somad, Allah adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Hati-hati ayat selanjutnya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Sementara Natal, kelahiran anak Tuhan. Seorang muslim mengucapkan selamat Natal berarti selamat atas kelahiran anak Tuhan. Lalu bagaimana dengan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad? Sudah menselisih ayat Al-Quran. Jangan bilang mengucapkan selamat Natal tidak berpengaruh pada akidah. Jangan-jangan Indonesia ini bencana terus karena banyak orang Islam di Indonesia murtad tanpa sadar. Kalau Balikpapan panasnya kayak gini, Solo Raya itu kemarin Delanggu itu hujan angin. Pohon tumbang. Hujan sebentar saja angin puting beliung. Jadi kalau Indonesia bencana alam terus, Bandung banjir bandang, keluarga apa, bupati apa-apa tadi terseret banjir. Kalau Indonesia bencana alam terus karena apa? Banyak orang Islam di Indonesia murtad tanpa sadar, pengen masuk surga, bukan cari muka sama Allah, tapi cari muka sama manusia. Termasuk tadi malam, berapa orang Balikpapan yang ngaku Islam bebakaran mercon, bebakaran kembang api, bebakaran macam-macam dalam rangka memperingati tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi
ada kaitannya dengan Yesus. Tahun sebelum Yesus lahir disebut tahun sebelum Masehi. Begitu Yesus lahir disebut tahun Masehi. Sehingga agama Kristen disebut juga agama Masehi. Kalau mereka merayakan gak salah, itu perayaan mereka. Yang salah kalau orang Islam ikut merayakan. Ya, maka tadi harus punya ilmunya. Ya. Emaknya pakai cadar, anaknya Happy New Year. Ya. Pengen sekeluarga masuk surga. Surganya siapa? Ya. Ini tadi. Justru karena saya mempelajari Alkitab saya kemudian jadi galau. Saya mencari. Dan kenapa saya tidak tertarik masuk Islam? Karena sejak kecil saya diberi gambaran begitu buruknya tentang Islam. Islam agamanya orang bodoh, Islam agamanya orang malas, Islam agamanya orang miskin. Pasti orang Balikpapan yang kerja di Total banyak yang marah. Karena banyak yang kaya. Iya kan? Setelah saya mempelajari bodoh, miskin, malasnya bukan urusan dunia. Bodoh kita punya buku petunjuk yang sebenar-benarnya petunjuk supaya bisa masuk ke surga sekeluarga, tapi kita belum maksimal, belum optimal menggunakannya. Zalikal kitabul raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang takwa itu Al-Quran. Kalau orang Islam mau menggunakan Al-Quran ini maksimal, maka tidak ada orang Islam Natalan. Tidak ada orang Islam mengucapkan selamat dari Natal. Tidak ada orang Islam mengucapkan selamat tahun baru Masehi. Tidak ada anak muda Islam Happy Valentine. Sekuntum mawar merah, sekotak permen coklat. Hati-hati ya. Jangan sampai casing kita Islam. Kulit luarnya kalau buku itu Islam, tapi dalamnya oret-oretan, coret-coretan. Islam rasa Kristen, Islam rasa Katolik, bahkan Islam rasa Hindu. Karena masih melakukan kemusyrikan budayanya orang Hindu. Bagaimana mau masuk surga sekeluarga? Kalau isinya masih coret-coretan, gak karu-karuan. Keluarga Islam rasanya kayak permen nano-nano. Gurih, asam, manis, gak karuan rasanya. Islam rasa Kristen, Islam rasa Katolik, Islam rasa Hindu, Islam rasa Konghucu. Saya mencari kebenaran, Ibu Bapak. Agama apa yang bisa menghantarkan saya masuk surga? 24 tahun bukan waktu yang pendek. Saya tanya pendeta, saya tanya dosen pendeta ketika saya masih Kristen Protestan. Saya tanya frater itu calon pastor. Tidak ada yang bisa menjawab. Kenapa tidak mempelajari Islam? Itu tadi. Teman saya yang Islam, kebetulan waktu sekolah SLTA sampai kuliah itu saya cantik sendiri. Karena sekolah saya di STM, jurusannya listrik. S1 saya listrik dan mesin, tapi S2 saya studi Islam. Ya, konsentrasinya pemikiran dan peradaban Islam. Ya. Jadi waktu saya kuliah, waktu saya sekolah saya cantik sendiri. Ya. Kebetulan saya ini waktu sekolah ranking 1, dapat beasiswa. Dengan uang yang ada saya gunakan untuk
ya. Tebar pesona pada teman-teman saya yang Islam. TP, tebar pesona. Udah perempuan sendiri, padahal saya dulu nggak cantik loh. Kata teman sekolah saya, sudah hitam, ya. Kayak laki, saya dulu tomboy karena saya pesilat nasional. Ya. Saya sampai Prapon 9 saya atlet pesilat nasional. Saya nggak cantik, tapi saya perempuan sendiri. Ya. Dengan apa yang ada pada saya gunakan untuk